kita sekarang sudah ada di kegalauan yang sangat luar biasa sih. Galau. Benar-benar. Galau gara nggak bisa lupain dia. Tidak, itu beda banget, beda Galau. banget. Halo teman-teman, jadi Iva sekarang bareng sama Kak Muza. Saya halo Kak Muza. Halo, hai. Enggak juga sih deh, tapi kalau memang anak muda itu dituntut untuk selalu dengan kata perubahan. Kenapa sih harus dengan kata perubahan? Karena memang Nah, jadi kalau menurut Kak Muza sendiri nih, gimana sih cara kita mengawali rencana pasca pandemi? Dan ini teman-teman sebenarnya bisa sebagai referensi juga ya Kak ya, cara Kak Muza menghidupi aura semangat lagi. Iya, benar. Menghidupi semangat ya yang sudah mati untuk hidup lagi. Untuk hidup lagi gitu. Benar-benar banget. Gimana nih Kak Muza? Mungkin setiap tahun teman-teman selalu kita semua ya bahkan selalu bikin resolusi tahunan. Gitu ya. Kalau Muza nggak tahunan sih, tapi setiap bulan bahkan setiap minggu habis resolusi evaluasi gitu selalu ada. Sama halnya dengan Iva membuat buku, mesti ada planning kan, rancangan kayak gitu, goals apa sih yang akan didapat dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nah ternyata resolusi itu tidak hanya diperuntukkan setiap 1 tahun sekali ya, tapi juga after COVID butuh resolusi. Yang namanya resolusi. Yes, resolusi banget. Dan kita sebagai pemuda nih sebenarnya punya peluang ya, opportunity untuk bagaimana kita sebenarnya berkembang secara pesat kayak gitu. Belum lagi kita akan masuk pada era bonus demografi. Iya. Kita juga nggak asing ya dengan kalimat bonus demografi dan selalu dibahas di mana-mana. Kita tahu di negara-negara besar itu kan sudah memasuki ya Kak. Maksudnya sudah pernah di fase itu kayak Jepang misalkan, dan Korea. Secara data Indonesia akan mengalami fase ini di 2020 sampai 2045. Kalaupun anak muda secara usia produktif sama-sama kolaboratif, sama-sama memiliki konkret secara produktif, tidak hanya usianya yang produktif dong, tapi juga harus aksinya juga nyata produktif ya gitu. Jadi yang suka baca buku terus ya kita harus menjadi penulis, yang suka editing dan konten kreator ya menjadi pelaku konten kreator. Semuanya gitu. Ada bidangnya masing-masing gitu ya. Kayak gitu. Yang suka bergerak di isu pendidikan dan sosial ya menjadi penggerak di situ kayak gitu. Jadi that's why I think everyone is a very have opportunity kayak gitu. Kesempatan untuk memberi sesuatu buat orang banyak kayak gitu sih deh. Jadi apa sih ya pertanyaan Ade ya? Apa sih yang harus kita mulai? Aku punya starting part sih. Starting part. Iya, ada 4 starting part. Ada 4 starting part resolusi pasca pandemi. Ala Kak Muza. Gimana nih Kak? Jadi yang pertama adalah knowing yourself. Knowing yourself. Ya. Kita tahu diri kita sendiri, tapi kan tidak hanya terbatas pada pengertian itu. Iya gitu, sih, kan? sebenarnya tidak sesederhana versi itu. Kak Muza gimana nih? Kalau versi aku tidak muluk-muluk sih. Just tahu, paham dan kenal. Tahu, paham dan kenal tentang diri sendiri. Jadi cukup kita untuk selalu, kalau aku ya secara psikologi memang kayak versi aku kayak gini karena suka terlalu peka sosial, kayak gak bisa banget ya kalau nggak melakukan hal apa-apa menyenangin orang, galau kayak gitu ya gak bergerak kayak gitu. Kamu Zani tipe orang yang galau banget kalau diem gitu loh. Kayak ngerasa sakit kalau diem aja gitu. Bener banget. Justru berbanding terbalik sama aku nih Kak. Tapi kadang ternyata kita butuh me time, butuh waktu gitu, butuh fase di mana kita harus knowing yourself, lebih tahu diri kita siapa sih sebenarnya gitu. Karena semakin kita mengenali diri kita, semakin kita tahu tujuan kita hidup apa, untuk apa sih kita tuju gitu kan dalam hidup ini maksudnya. Karena ya begitulah, kita akan semakin punya motivasi kuat untuk terus bergerak. Bolehlah aku kasih beberapa pertanyaan? Boleh ya Dek ya. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Aku juga bingung. Yang pasti bukan giveaway ya. Aku sebenarnya selalu sih nge-reminder diri aku dengan 2 pertanyaan ini. 2 pertanyaan yang mungkin teman-teman juga jadi referensi kali ya. Iya, buat aku semakin rechargers, mengetahui diri aku lebih dalam. Yang pertama adalah pertanyaannya,
apa sih yang menjadi keresahan hari ini. Keresahan kita, dan tentu jawabannya tiap orang beda-beda kan. Dan silahkan teman-teman bisa jawab sendiri untuk bikin hal apa sih untuk lebih kenal diri teman-teman. Dan yang kedua adalah andaikan kita tahu umur kita 50 tahun lagi akan meninggal, andaikan kita tahu lah ya, karena 5 tahun lagi kita akan tidak tahu ya. 3 prioritas apa sih yang akan kita lakukan mulai hari ini? Itu sih sebenarnya, sehingga kita termotivasi tuh dengan jawaban-jawaban yang membludak dalam diri kita. Wah, membludak membludak dalam diri kita kayak gitu loh deh. Jadi aku selalu untuk lebih kenal diri aku, untuk lebih berdamai dengan diri aku selalu tanyakan itu sih. Apa sih yang membuat kita resah gitu, apa yang menjadi keresahan kita hari ini gitu. Dan seandainya kita diberikan kesempatan 5 tahun untuk hidup, 3 prioritas apa sih yang akan kita lakuin gitu ya. Benar. Jadi mungkin 2 pertanyaan jadi itu dasar banget sebenarnya sih untuk terus berdamai dengan diri kita sebenarnya. Okay. Jadi kayak kita lebih fokus aja gitu. Jadi kalau sekarang kan anak-anak banyak sibuk ya. Sibuk banget. Pengangguran banyak acara gitu. Jadi kenapa dalam quotes itu dikatakan SKBBC must be produktif. Apa tuh Kak? Tinggalkan kesibukan dan lakukan yang produktif saja gitu. Itu karena apa? Karena kita punya limit usia gitu kan. Kita tidak melulu untuk hidup nih di muka bumi nih kayak gitu. Jadi harus benar-benar tertata rapi gitu ya. Knowing yourself itu harus benar-benar kenal kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak yang kedua. Starting pack yang kedua. Yang kedua adalah membangun visi hidup. Visi hidup. Jadi nggak hanya lembaga aja nih yang punya visi, tapi hidup juga punya visi. Bagi kamu aja visi dan misi tentunya. Tidak hanya SCI punya visi dan misi. Tapi juga kita hidup pribadi, individual harus juga punya visi misi. Bagi kamu sendiri kayak apa sih? Kita pahami sih, aku memahami visi itu we believe can be. We believe can be untuk visi ya. Iya, kalau misi we believe can do. We believe can do. Iya, sederhanakan deh. Sederhana banget gitu. Tapi sih kalau disederhanakan visi itu apa? Misi itu kayak rencana, misinya yang kita lakuin dari rencana itu gitu loh. Iva memahami gitu ya. Tapi karena pakai bahasa Inggris gitu. Itu kayaknya aktif banget di OSIS juga. Anak OSIS banget. Dan sesederhana itu sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman memahami kita sebenarnya harus punya visi dan misi dalam hidup. Bener banget. Jadi kayak aku juga mengkonkretkan si visi hidup itu kayak semacam aku berada di tengah laut atau di hutan yang gelap banget, kemudian aku punya visi yang kuat, kayak aku disinari dengan cahaya yang begitu berat ya, dengan cahaya untuk teman-teman mesti mikirnya kemana-mana nih Kak. Iya, jadi udah berimajinasi nih. Iya benar, kayak aku berada di posisi yang begitu gelap, kemudian aku hidup sendirian di situ, tapi karena aku dihidupi dengan visi aku, jadi kayak ada penerangnya gitu ya, gitu loh. Ada kayak kita punya arah kemana nih, kita harus melangkah gitu ya. Bener banget, sama halnya tadi aku dari Sampang ke Pamekasan. Jadi ceritanya daripada kita nganggur gitu ya, daripada kita cuma ngomong-ngomong aja, mending kita bikin video gitu ya Kak. Lebih mengedukasi. Jadi kan inilah maksud visi itu. Ada tujuan ya. Ada kita kepikiran mending ke Pamekasan ngopi doang. Kayak gimana ya caranya kalau kita ke Pamekasan bikin konten gitu kan. Siapa tahu bisa bermanfaat gitu. Syukur-syukur teman-teman mau masuk SCI nih Kak. Enggak promosi. Tapi biar kontennya dia enggak nganggur. Terus yang ketiga nih Kak. Oke, starting pack yang ketiga ini keberanian. Jadi ketika kita udah tahu diri kita, udah punya visi misi, baru berani gitu. Berani itu dalam arti tidak adu fisik ya. Tidak adu fisik. Otomatis beraninya berani melangkah gitu ya, berani berbuat lebih gitu ya. Berani mewujudkan, mengkonkretkan ide gitu. Kalau dulu aku hanya punya ide di otak, aku akan bangun daerah, aku akan mengajak orang-orang yang keren di daerah aku untuk sama-sama saling menginspirasi untuk sama-sama membangun daerah gitu ya. Itu kayak dulu ide doang, tapi bagaimana aku berani berangkat dari Surabaya ke Sampang hanya untuk tiap meeting, tiap minggu, bahkan tiap hari gitu ya. Itu karena aku mencoba menyadari bahwa aku harus saatnya bergerak kayak gitu loh. Aku harus saatnya bergerak, aku harus ketemu dengan orang-orang keren untuk sama-sama saling memberi dampak kayak gitu sih. Bukan apa sih tujuannya, bukan cuma ingin dikenal dan semacamnya, tidak sebatas itu ya. Tapi
bagaimana itu belakangan ya Kak, tapi gimana caranya bermanfaat, dulu gitu. Tapi bagaimana caranya kita membuat suatu circle yang circle itu kayak bermanfaat banget, kayak kita mau galau is okay, ada mau happy is okay di situ kayak gitu. Nah, jadi kayak family banget kayak gitu. Itu banget sih menurut aku adalah keberanian tidak sebatas itu. Tidak hanya terbatas pada ya ini loh aku berani gitu kan. Iya, tapi kita harus tetap berdamai dengan situasi dan keadaan ketika di situ ada kesulitan. Oke, kalau yang keempat nih Kak, terakhir terakhir jadi ya. teman-teman pasti penasaran. Iya, yang terakhir buat aku adalah action. Jadi ketika udah berani, udah punya visi misi, udah tahu, baru kita action. Jadi kayak semacam yang ketiga itu rentetan dari action. Sebelum kita melakukan aksi, kita harus punya ini dulu gitu kan bener. ya. Action itu kayak dia semacam wadahnya yang di dalamnya sudah ada itunya gitu. Sudah ada knowing yourself. Knowing yourself, kemudian sudah ada apa tadi yang kedua? Ada visi misi hidup, ada keberanian. Jadi yang terakhir itu adalah action. Jadi action itu dibangun juga dengan konsistensi sih deh gitu. Kalau anak muda sekarang dikatakan oleh beberapa para ahli itu adalah anak muda itu identik dengan 99% aksi, 1% ide gitu. Mungkin sejalan nih Kak. Kita mungkin orang boleh banget nyuri ide kita, tapi tidak dengan aksi kita gitu. Aku pernah dengar itu kayak dari Nadiem Makarim. Iya benar. Iya kan aku bilang ini bukan kalimatku loh Kak. Aku pernah dengar gitu kan. Yes, Mas Menteri pernah bilang sih benar banget kalau ide kita boleh dicontoh oleh boleh, siapapun. silakan gitu. Tapi tidak dengan aksi. Tidak dengan aksi kita. Karena aksi kita yang akan bawa kita siapa kita yang sebenarnya. Iya, jadi tiap orang tuh kan punya visi misi berbeda, punya kecenderungan saya passionnya di sini, Kakak passionnya di sini. Tapi gimana caranya kita memaksimalkan itu gitu ya. Betul banget. Dan pasca pandemi mungkin teman-teman dengan kegalauan yang sangat luar biasa 4 starting pack tadi bisa membantu teman-teman. Jadi setelah ini saya mau ke sini gitu, atau setelah ini mau bener-bener wisuda nggak LDR lagi gitu, atau kerja dan kuliah lagi. Kemudian tapi sebenarnya pandemi ini memberikan kita peluang peluang untuk kita tetap produktif dan melakukan banyak planning untuk resolusi baru after pandemi. Malah lebih produktif di tengah pandemi seharusnya gitu ya Kak. Oke. Dan itu dia tips dari Kak Moza tentang gimana sih anak muda menghadapi hidup di pasca pandemi gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus tumbuh dan berkembang. Follow juga Instagramnya Sampang Young Inspiration. Moza Zanaidi dan Mali Faifa. Oke. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa di Persimpangan Jalan. Sampai jumpa.